Bayangkan jika selama ini Anda telah berusaha menjalani pola hidup sehat, memilih makanan yang penuh gizi dan alami, namun tanpa sadar justru mempercepat kerusakan sendi Anda sendiri. Setiap hari Anda menambahkan berbagai jenis sayuran ke dalam piring makan dengan keyakinan penuh bahwa itu adalah keputusan terbaik bagi tubuh Anda. Tapi apa jadinya jika kenyataannya tidak seperti yang Anda kira? Faktanya, ada jutaan orang di atas usia 60 tahun yang mengalami nyeri lutut, kelelahan berkepanjangan, dan kekakuan sendi yang semakin parah. Bukan karena mereka kurang bergerak atau makan sembarangan, tapi karena mereka mengonsumsi jenis sayuran yang salah. Ya benar, bukan makanan cepat saji, bukan gorengan, melainkan beberapa jenis sayuran yang justru memperparah peradangan dalam tubuh lansia. Apakah Anda termasuk salah satunya? Pernahkah Anda merasakan lutut terasa kaku saat bangun tidur, padahal malam sebelumnya tidur nyenyak? Atau mungkin Anda mulai kesulitan menaiki tangga karena lutut terasa nyeri hingga ke pangkal paha? Atau tubuh Anda terasa berat, lemas, dan seolah kehilangan semangat bahkan sebelum siang hari tiba? Meskipun Anda sudah mengurangi konsumsi makanan instan, jika Anda menjawab ya untuk salah satu dari pertanyaan tersebut, maka Anda berada di tempat yang tepat. Video ini bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda, karena dalam beberapa menit ke depan Anda akan mengetahui fakta penting, fakta yang belum banyak dibicarakan di televisi atau media sosial. Fakta ini bisa mengubah cara Anda melihat makanan, mengubah energi harian Anda, bahkan mengubah kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Dalam video ini saya akan mengungkap 5 jenis sayuran yang sangat umum dikonsumsi oleh mereka yang ingin hidup sehat, namun justru berpotensi merusak jaringan sendi, memperparah peradangan, dan menguras energi tubuh secara perlahan. Beberapa dari sayuran ini bahkan dianggap sebagai superfood dan sering dianjurkan oleh ahli gizi. Tapi ingat, tubuh manusia berubah seiring usia. Apa yang dulu baik untuk tubuh saat muda, belum tentu tetap aman ketika kita menua. Namun jangan khawatir, karena saya juga akan membagikan 5 jenis sayur pengganti yang tidak hanya aman, tetapi juga membantu memperbaiki kerusakan sendi, meningkatkan energi, dan membuat tubuh terasa ringan kembali. Informasi ini bukan sekadar daftar makanan, tapi hasil dari penelitian ilmiah terbaru yang belum banyak diketahui. Pengetahuan ini bisa membuka mata Anda dan membuka jalan menuju kualitas hidup yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih bebas dari rasa nyeri. Yang akan Anda pelajari disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa istilah medis yang rumit, dan bisa langsung diterapkan mulai hari ini. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu alat canggih, tidak perlu prosedur medis yang menyakitkan. Anda hanya perlu membuat keputusan kecil di dapur Anda sendiri, di meja makan Anda sendiri, dalam setiap suapan yang Anda pilih. Jadi jika Anda sudah lelah dengan rasa sakit yang terus membatasi langkah Anda, jika Anda ingin kembali menikmati hari dengan tubuh yang lebih ringan, lebih kuat, dan lebih bertenaga, maka mari kita mulai perjalanan ini bersama. Ini bukan tentang diet ekstrem, bukan tentang larangan yang menyiksa. Ini adalah tentang memahami tubuh Anda, mendengarkan sinyalnya, dan memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan hari ini, Anda telah mengambil langkah pertama itu. Selamat datang di perjalanan menuju tubuh yang lebih sehat, sendi yang lebih lentur, dan energi yang menyala kembali. Sebagian besar dari kita diajarkan sejak kecil bahwa makan sayur adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk kesehatan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua sayuran memberikan efek yang sama untuk semua usia? Seiring bertambahnya umur, sistem pencernaan melambat, sistem imun menjadi lebih sensitif, dan tubuh mulai merespons makanan tertentu secara berbeda. Beberapa sayuran yang dianggap sehat bisa menjadi pemicu tersembunyi dari nyeri sendi, kekakuan, kelelahan kronis, bahkan gangguan pencernaan. Inilah 5 jenis sayuran yang sebaiknya Anda hindari, terutama jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun. 1. Kentang putih. Kentang putih sangat populer dalam berbagai hidangan, mulai dari kentang goreng, mashed potato, hingga rebusan sederhana. Namun bagi lansia, kentang putih bisa menjadi musuh tersembunyi. Masalah utamanya terletak pada indeks glikemiknya yang tinggi. Dengan skor sekitar 85, kentang putih dapat meningkatkan kadar gula darah lebih cepat dibandingkan gula pasir. Lonjakan gula darah yang tajam ini mendorong tubuh untuk melepaskan insulin dalam jumlah besar. Sayangnya,
Kelebihan insulin juga memicu jalur inflamasi dalam tubuh, terutama di area sendi. Efeknya tidak hanya dirasakan dalam hitungan menit, tetapi bisa berlangsung hingga 6 jam setelah makan. Selama periode ini, pembuluh darah kecil di sekitar sendi menyempit, membuat nutrisi sulit mencapai jaringan yang rusak, dan limbah metabolisme pun tidak bisa dikeluarkan secara efisien. Hasil akhirnya adalah nyeri sendi kronis, kekakuan dan kelelahan. Lebih parah lagi, kentang putih tidak memiliki banyak kandungan gizi penting. Sebagian besar isinya hanyalah pati dan air. Ketika digoreng atau dipanggang dengan suhu tinggi, kentang juga menghasilkan akrilamida, senyawa beracun yang meningkatkan stres oksidatif hingga 400%. Solusinya, ganti kentang putih dengan ubi manis yang jauh lebih stabil bagi gula darah dan kaya antioksidan. 2. Terong. Terong tampaknya tak berbahaya, teksturnya lembut, rasanya netral, dan sangat fleksibel dalam berbagai masakan. Tapi di balik tampilannya yang tenang, terong menyimpan senyawa bernama solanin, zat alami yang diproduksi tanaman untuk melindungi diri dari serangga. Pada usia muda, hati dan ginjal Anda masih kuat untuk menetralkan solanin. Namun setelah usia 60, fungsi detoksifikasi menurun hingga 30%. Akibatnya, solanin lebih mudah menumpuk di dalam tubuh. Zat ini bisa memicu respons imun berlebihan, terutama di area tubuh yang telah mengalami kausan seperti lutut, jari, atau pinggul. Ia juga mengganggu metabolisme kalsium, membuat otot lebih cepat lelah dan koordinasi tubuh terganggu. Terong juga menyerap minyak dengan mudah saat dimasak. Jika digoreng, ia akan membawa masuk lemak omega 6 yang bersifat proinflamasi. Ditambah lagi, nilai gizinya tergolong rendah karena 90% terong hanyalah air. Jika Anda merasa sendi terasa nyeri atau lemas setelah makan terong, cobalah hentikan selama 2 minggu dan amati perubahannya. 3. Cabai pedas. Cabai telah menjadi bagian penting dari banyak budaya kuliner. Ia memberi rasa panas yang menggoda dan bahkan dipercaya dapat membakar kalori. Tapi bagi lansia, cabai bisa menjadi penyebab peradangan tersembunyi yang serius. Zat aktif dalam cabai adalah capsaicin. Dalam jumlah kecil, capsaicin bisa bermanfaat. Tapi jika dikonsumsi terus-menerus, ia dapat mengiritasi saluran pencernaan, terutama lapisan lambung yang menipis seiring usia. Gejala seperti perut panas, kembung, mual, atau refluks asam sering muncul dan mengganggu penyerapan nutrisi penting untuk sendi. Selain itu, capsaicin memicu pelepasan prostaglandin dan sitokin, zat proinflamasi yang memperburuk nyeri dan kekakuan sendi. Dalam jangka panjang, capsaicin bisa membuat ujung saraf menjadi terlalu sensitif, sehingga rasa nyeri terasa lebih menyakitkan dari seharusnya. Jangan lupakan juga bahwa makanan pedas dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, dua hal yang sangat berisiko bagi lansia dengan hipertensi atau masalah jantung. Pilihan terbaik, lakukan diet eliminasi. Hindari semua bentuk cabai selama 2 minggu dan catat perubahan dalam nyeri sendi, tidur, dan energi harian Anda. 4. Paprika hijau. Paprika hijau terlihat segar dan menggoda, namun sejatinya ia adalah paprika yang belum matang. Dalam kondisi mentah ini, paprika hijau mengandung lektin dan solanin dalam jumlah tinggi, dua senyawa pelindung tanaman yang bisa sangat merugikan tubuh manusia. Lektin dikenal sebagai pemicu sindrom usus bocor. Ia menempel pada dinding usus dan meningkatkan permeabilitasnya. Akibatnya, partikel makanan yang belum tercerna dapat masuk ke aliran darah dan memicu respons imun yang berlebihan. Solanin, di sisi lain, menghambat penyerapan mineral penting seperti kalsium dan magnesium yang sangat diperlukan untuk kekuatan tulang dan fleksibilitas otot. Paprika hijau juga memiliki serat kasar yang sulit dicerna oleh sistem pencernaan lansia. Ini bisa memicu gas, kembung, dan rasa penuh setelah makan. Bahkan kandungan vitamin C-nya jauh lebih rendah dibanding paprika merah. Jika Anda menyukai rasa paprika, beralihlah ke versi matang seperti paprika merah atau kuning yang lebih ramah bagi sendi. 5. Tomat adalah ikon makanan sehat karena kandungan likopennya. Tapi bagi penderita masalah sendi, tomat justru bisa menjadi pemicu rasa sakit yang tidak disadari. Tomat mengandung solanin seperti terong dan paprika, tetapi juga kaya histamin alami. Masalahnya, banyak orang lansia memiliki kekurangan enzim diamin oksidase, enzim yang dibutuhkan untuk memecah histamin. Akibatnya,
histamin menumpuk dalam tubuh dan menimbulkan gejala seperti nyeri sendi, kelelahan, gatal, dan bahkan sakit kepala. Tingkat keasaman tomat juga menjadi tantangan tersendiri. Di usia lanjut, produksi asam lambung menurun dan makanan asam seperti tomat menjadi sulit dicerna. Ini mengganggu penyerapan mineral seperti magnesium dan kalsium yang penting untuk kesehatan sendi. Produk olahan tomat seperti saus, pasta, dan sup kalengan juga mengandung natrium tinggi dan zat proinflamasi yang semakin memperburuk kondisi. Jika Anda merasa tubuh tidak nyaman setelah mengonsumsi tomat, lakukan uji coba eliminasi selama 2 minggu. Hasilnya bisa sangat mencengangkan. Kelima sayuran ini, kentang putih, terong, cabai pedas, paprika hijau, dan tomat, adalah contoh nyata bahwa makanan sehat tidak selalu bekerja sama untuk semua orang, terutama bagi tubuh yang menua. Pemahaman tentang reaksi tubuh terhadap makanan menjadi kunci untuk hidup sehat dan aktif. Menghindari kelima sayuran ini bukan berarti Anda mengorbankan nutrisi. Sebaliknya, Anda membuka jalan bagi tubuh untuk mulai memperbaiki dirinya secara alami. Setelah mengetahui 5 jenis sayuran yang sebaiknya dihindari oleh mereka yang berusia di atas 60 tahun, kini saatnya kita beralih ke solusi. Kabar baiknya adalah alam juga menyediakan berbagai jenis sayuran penyembuh yang tidak hanya aman bagi sendi, tetapi juga mendukung proses regenerasi jaringan, meningkatkan energi, dan membantu tubuh melawan peradangan secara alami. Berikut adalah 5 sayuran yang sebaiknya Anda jadikan bagian utama dari pola makan harian. 1. Wortel. Wortel adalah salah satu sayuran paling sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa. Warna oranye cerahnya berasal dari kandungan beta-karoten yang tinggi, yaitu pigmen alami yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan jaringan tulang rawan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Hanya dengan 1 hingga 2 buah wortel per hari, tubuh Anda sudah mendapatkan lebih dari 300% kebutuhan harian vitamin A. Namun manfaat wortel tidak berhenti di sana. Sayuran ini juga mengandung senyawa antiinflamasi alami bernama poliasetilen. Studi menunjukkan bahwa poliasetilen mampu menurunkan penanda peradangan hingga 45% hanya dalam 2 minggu. Ini artinya, dengan mengonsumsi wortel secara rutin, tubuh Anda dapat mengurangi nyeri sendi dan mempercepat proses pemulihan tanpa bantuan obat-obatan. Wortel juga memiliki indeks glikemik yang sangat rendah, sekitar 16, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Ini penting bagi lansia, karena kadar gula darah yang stabil berkontribusi pada energi yang konsisten dan peradangan yang lebih rendah. Tambahan lagi, serat larut dalam wortel membantu menjaga kesehatan usus, faktor penting dalam sistem kekebalan dan proses detoksifikasi tubuh. 2. Brokoli. Brokoli adalah sayuran hijau yang kaya manfaat. Salah satu kandungan terpentingnya adalah sulforafan, senyawa fitokimia yang terbukti mampu menghambat enzim perusak tulang rawan. Dalam penelitian laboratorium, sulforafan dapat mengurangi kerusakan jaringan sendi hingga 70%. Ini menjadikan brokoli sebagai salah satu alat terbaik untuk melawan peradangan sendi secara alami. Brokoli juga mengaktifkan enzim detoksifikasi dalam tubuh yang membantu hati membuang racun secara lebih efisien. Setelah usia 40 tahun, fungsi detoks hati menurun setiap tahunnya. Oleh karena itu, brokoli sangat dibutuhkan untuk membantu proses pembersihan tubuh secara alami. Suatu proses yang penting agar nutrisi dapat digunakan optimal untuk penyembuhan. Selain itu, brokoli mengandung vitamin K dalam jumlah tinggi. Vitamin K sangat penting untuk memastikan kalsium masuk ke tulang dan tidak menumpuk di jaringan lunak seperti sendi. Hanya dengan 1 cangkir brokoli kukus, Anda sudah mendapatkan lebih dari 90% kebutuhan harian vitamin K. Brokoli juga mengandung lebih banyak vitamin C dibanding jeruk yang membantu pembentukan kolagen, zat penting untuk memperbaiki jaringan sendi. 3. Kale. Kale atau caisim keriting adalah sayuran hijau yang mengandung konsentrasi nutrisi tinggi dalam setiap helai daunnya. 1 mangkuk kale yang dimasak menyediakan lebih dari 1000% kebutuhan harian vitamin K1. Vitamin ini sangat penting dalam proses pembentukan tulang dan mencegah pengeroposan. Kale membantu memastikan kalsium tidak menumpuk di sendi atau pembuluh darah, tetapi masuk ke tempat yang tepat, yaitu tulang. Kale juga mengandung glukosinolat, senyawa tumbuhan yang diubah menjadi zat antiinflamasi kuat seperti sulforapane dan indole 3 karbinol saat dimasak ringan.
Senyawa-senyawa ini berfungsi sebagai agen detoksifikasi dan pelindung sel yang membantu tubuh memulihkan diri dari peradangan kronis. Kale juga kaya antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin yang melindungi tubuh dari stres oksidatif, penyebab utama penuaan dan kerusakan jaringan. Selain itu, serat dalam kale mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus, membantu memperkuat hubungan antara kesehatan usus dan sendi. Dengan konsumsi rutin, kale mendukung regenerasi sel dan kekuatan struktur tulang secara menyeluruh. 4. Bayam-bayam adalah sayuran yang sering diremehkan karena tampilannya yang sederhana. Namun di balik kesederhanaannya, bayam menyimpan banyak nutrisi penting yang mendukung sistem peredaran darah, energi, dan kesehatan sendi. Salah satu kandungan andalannya adalah nitrat alami yang diubah tubuh menjadi oksida nitrat, senyawa yang melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Dengan sirkulasi yang lebih baik, oksigen dan nutrisi dapat mencapai area sendi yang rusak, mempercepat pemulihan, dan mengurangi kekakuan. Produksi oksida nitrat dalam tubuh menurun secara alami seiring usia, dan disinilah peran bayam menjadi sangat penting. Bayam juga kaya akan magnesium, mineral yang dibutuhkan untuk relaksasi otot, produksi energi, dan fungsi saraf. Sekitar 80% lansia kekurangan magnesium tanpa menyadarinya. Gejalanya termasuk kelelahan, nyeri sendi, gangguan tidur, dan kejang otot. Dengan mengonsumsi bayam secara teratur, Anda membantu menutup kekurangan ini dan mendukung fungsi tubuh yang optimal. Selain itu, bayam mengandung folat, vitamin B3, yang membantu menurunkan kadar homosistein, zat yang jika berlebihan dapat memperburuk artritis. Antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin dalam bayam juga berperan dalam melindungi sendi dari kerusakan akibat radikal bebas. 5. Ubi manis. Ubi manis adalah jawaban terbaik untuk menggantikan kentang putih. Indeks glikemiknya yang rendah membuatnya tidak menyebabkan lonjakan gula darah, sementara kandungan beta-karotennya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada wortel dalam beberapa varietas. Beta-karoten diubah tubuh menjadi vitamin A, yang penting untuk sistem imun dan regenerasi jaringan sendi. Yang membuat ubi manis istimewa adalah senyawa sporamin, protein unik yang 5 kali lebih kuat dari vitamin E dalam melawan stres oksidatif. Sporamin membantu melindungi sel dari kerusakan dan mempercepat proses penyembuhan alami. Ubi manis juga merupakan sumber kalium yang sangat baik. Kalium membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengurangi retensi air, dan mendukung fungsi otot serta jantung. Kombinasi kalium dan mangan dalam ubi manis juga meningkatkan produksi kolagen, memperkuat jaringan sendi, dan mengurangi nyeri. Tak kalah penting, ubi manis mengandung serat prebiotik yang mendukung flora usus yang sehat, fondasi dari sistem kekebalan yang kuat, dan tingkat peradangan yang rendah. Ditambah vitamin B6, ubi manis juga membantu metabolisme energi dan menjaga stabilitas emosi serta kejernihan mental. Dengan menjadikan wortel, brokoli, kale, bayam, dan ubi manis sebagai bagian rutin dari pola makan harian Anda sedang memberi tubuh bahan bakar terbaik untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ini bukan hanya tentang menghindari nyeri, tapi tentang meraih kembali vitalitas yang sempat hilang. Dan semua itu bisa dimulai dari 1 sendok makan sayur yang tepat. Setelah mengenali 5 jenis sayuran yang dapat memicu peradangan, serta 5 sayuran penyembuh yang mampu membantu regenerasi sendi dan meningkatkan energi, langkah logis berikutnya adalah menerapkan pengetahuan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu metode paling efektif yang dapat Anda lakukan untuk benar-benar merasakan manfaat nyata adalah melalui diet eliminasi selama 30 hari. Apa itu diet eliminasi dan mengapa 30 hari? Diet eliminasi adalah pendekatan sederhana namun sangat kuat dalam dunia kesehatan fungsional. Tujuannya adalah untuk menghindari semua makanan yang diduga memicu peradangan dan menggantinya dengan makanan yang mendukung penyembuhan tubuh. Dalam konteks ini, diet eliminasi dilakukan dengan cara menghentikan konsumsi 5 sayuran pemicu nyeri sendi, kentang putih, terong, cabai pedas, paprika hijau, dan tomat. Sebagai gantinya, Anda meningkatkan konsumsi 5 sayuran penyembuh, wortel, brokoli, kale, bayam, dan ubi manis. Mengapa 30 hari? Karena tubuh memerlukan waktu untuk menghilangkan senyawa pemicu peradangan dari sistem dan memulai proses regenerasi jaringan. Dalam minggu pertama,
Anda mungkin sudah mulai merasakan perubahan seperti berkurangnya kekakuan sendi, tidur lebih nyenyak, dan energi yang lebih stabil. Namun hasil yang paling optimal biasanya baru benar-benar terasa setelah 3-4 minggu disiplin. Langkah-langkah praktis diet eliminasi 30 hari. Langkah 1. Eliminasi total sayuran pemicu. Selama 30 hari ke depan, hentikan sepenuhnya konsumsi 5 sayuran pemicu inflamasi, baik dalam bentuk segar maupun olahan. Ini berarti Anda juga harus waspada terhadap produk kemasan yang mungkin mengandung ekstrak tomat, cabai, atau paprika seperti sambal botolan, saus pasta, sup kaleng, bumbu instan, bahkan mie instan. Langkah 2. Ganti satu persatu dengan sayuran penyembuh. Untuk setiap sayuran yang Anda hindari, gantilah dengan satu jenis sayur penyembuh. Misalnya, gantikan kentang putih dengan ubi manis panggang, gantikan tomat dalam sup dengan wortel dan brokoli, gantikan paprika hijau dalam tumisan dengan kale atau bayam, hilangkan sambal atau cabai dari makanan, dan tambahkan rempah-rempah seperti jahe atau kunyit. Pendekatan 1:1 ini membuat transisi terasa lebih mudah dan tidak membingungkan. Langkah 3. Konsumsi sayuran penyembuh setiap hari. Penting untuk memastikan Anda mengonsumsi 5 sayuran penyembuh ini setiap hari dalam berbagai bentuk. Tujuannya bukan hanya mengganti, tapi juga menyediakan nutrisi penyembuh secara konsisten agar proses regenerasi berlangsung optimal. Kombinasikan dalam sup, tumisan, salad, smoothies, atau camilan sehat. Langkah 4. Lacak perubahan tubuh Anda. Agar Anda bisa benar-benar menyadari dampak positif dari perubahan ini, gunakan catatan harian atau aplikasi ponsel untuk mencatat 3 hal utama setiap hari. Tingkat nyeri sendi, skala 1-10, tingkat energi pagi dan siang hari, kualitas tidur malam sebelumnya. Berikan skor dan komentar singkat setiap hari. Misalnya, hari ke-5, lutut kiri lebih ringan, tidur nyenyak. Setelah beberapa minggu Anda akan melihat pola membaik yang bisa memotivasi Anda untuk terus lanjut. Contoh pola makan harian, anti-inflamasi. Sarapan, ubi manis kukus, ditaburi kayu manis dan minyak kelapa, telur orak-arik atau rebus air hangat dengan lemon. Makan siang, sup bening isi brokoli, wortel dan kale, ayam panggang bumbu, jahe dan serai quinoa atau nasi merah. Camilan sore, wortel segar dipotong panjang, humus tanpa cabai, teh hijau hangat tanpa gula. Makan malam, tumisan bayam dan kale dengan minyak zaitun dan bawang putih. Ikan kukus atau tahu organik, ubi manis panggang dengan kulitnya. Tips: penting untuk konsistensi, masak dengan suhu sedang agar nutrisi tetap utuh. Hindari gorengan dan minyak daur ulang. Belanja dengan daftar bahan yang sudah disusun sebelumnya. Siapkan makanan untuk 2-3 hari agar tidak tergoda makanan cepat saji. Jangan simpan bahan inflamasi di dapur agar godaan hilang sejak awal. Pengganti cerdas untuk membantu. Adaptasi kentang goreng, ubi manis panggang sambal dan saus pedas, kunyit, jahe atau rempah alami lainnya. Tumisan tomat, wortel rebus dan brokoli kukus, paprika hijau, kale, atau bayam saus spaghetti, pure, wortel dan bawang rebus. Perlu diingat, diet ini bukan tentang larangan, tapi pilihan bijak. Tujuan dari diet eliminasi ini bukanlah menyiksa diri atau membuat Anda kehilangan kenikmatan makan. Sebaliknya, ini adalah bentuk kasih sayang terhadap tubuh Anda yang selama bertahun-tahun telah bekerja keras dan kini meminta perbaikan. Dengan memilih makanan yang menyembuhkan, Anda sedang mengambil kembali kendali atas kesehatan Anda. Jangan takut jika ada hari-hari di mana Anda tergelincir. Yang penting adalah kembali lagi ke jalur dan teruskan perjalanan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan langkah Anda hari ini akan membawa dampak nyata dalam waktu yang jauh lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Mengubah pola makan yang sudah terbentuk selama puluhan tahun bukanlah perkara mudah. Banyak orang mengalami kesulitan bukan karena kurang informasi, melainkan karena tantangan mental dan lingkungan. Oleh karena itu, agar diet eliminasi dan gaya hidup anti-inflamasi yang Anda mulai bisa bertahan lama, Anda membutuhkan bukan hanya motivasi, tetapi juga strategi mental yang tepat dan sistem praktis yang mendukung kebiasaan baru. Berikut adalah 6 strategi penting yang bisa Anda terapkan, serta beberapa tips praktis yang sangat membantu dalam menjaga konsistensi. Strategi 1. Jangan mengejar kesempurnaan, tapi kejar kemajuan.
Kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang saat memulai pola makan sehat adalah menetapkan standar yang terlalu tinggi sejak awal. Mereka berpikir bahwa kalau tidak bisa menjalankan semua 100%, maka usahanya sia-sia. Padahal tubuh tidak menuntut kesempurnaan. Tubuh hanya merespon setiap perbaikan kecil yang Anda lakukan. Misalnya, jika Anda baru bisa mengganti 3 dari 5 jenis sayuran pemicu inflamasi, itu sudah memberikan dampak nyata bagi sendi dan energi Anda. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan jauh lebih berarti daripada usaha besar yang hanya dilakukan sesekali. Fokuslah pada progres, bukan pada kesempurnaan. Strategi 2. Bangun sistem. Jangan hanya andalkan tekad, motivasi memang penting, tetapi ia bisa naik turun tergantung suasana hati dan kondisi sekitar. Jika Anda hanya mengandalkan niat dan semangat sesaat, kemungkinan besar Anda akan kembali pada kebiasaan lama saat lapar, lelah, atau stres. Solusinya, bangun sistem yang mendukung keputusan sehat, sehingga pilihan yang baik menjadi lebih mudah dilakukan, bahkan tanpa berpikir panjang. Contohnya, siapkan makanan untuk 2 hingga 3 hari ke depan, agar tidak tergoda memesan makanan cepat saji. Buat daftar belanja yang hanya mencakup bahan makanan penyembuh dan hindari lorong makanan olahan di supermarket. Rapikan dapur Anda, buang atau simpan jauh makanan pemicu inflamasi seperti tomat, kentang, cabai, dan makanan kemasan. Jika tidak ada di rumah, Anda tidak akan tergoda. Dengan sistem yang baik, Anda tidak perlu melawan godaan setiap hari, karena godaan itu sudah dihilangkan sejak awal. Strategi 3. Libatkan orang terdekat. Mengubah pola makan akan terasa jauh lebih ringan dan menyenangkan jika dilakukan bersama orang lain. Ajak pasangan, anak, teman, atau tetangga untuk mencoba pola makan anti-inflamasi ini bersama Anda. Tidak hanya bisa saling menyemangati, Anda juga bisa bertukar resep, saling mencatat perkembangan, dan menciptakan komunitas kecil yang saling mendukung. Komunitas ini bisa menjadi penyelamat saat Anda mulai bosan, ragu, atau tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama. Bahkan satu orang yang ikut mendukung Anda dalam rumah bisa membuat perbedaan besar. Strategi 4. Lacak perubahan dengan cara sederhana. Banyak orang tidak menyadari bahwa pola makan baru mereka sebenarnya sudah membawa hasil karena mereka tidak mencatat apa-apa. Oleh karena itu, buatlah sistem pelacakan sederhana untuk memantau perubahan tubuh Anda. Setiap malam, luangkan 5 menit untuk menuliskan skor nyeri sendi. 1-10, tingkat energi saat bangun dan di siang hari, kualitas tidur malam sebelumnya, catatan perasaan atau gejala khusus. Setelah 2 minggu, Anda bisa melihat pola yang muncul. Mungkin Anda menyadari bahwa nyeri lutut mulai berkurang, atau Anda bisa tidur lebih nyenyak. Pola ini akan memperkuat keyakinan Anda bahwa pola makan baru ini memang bekerja. Strategi 5. Hadiahi diri sendiri untuk setiap keberhasilan kecil. Jangan menunggu hingga 30 hari penuh selesai baru Anda merasa pantas merayakan. Rayakan setiap langkah kecil yang berhasil Anda jalani. Misalnya, setelah 7 hari tanpa makanan pemicu, berikan diri Anda hadiah kecil berupa peralatan dapur baru. Coba resep baru yang menarik sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri. Lakukan relaksasi atau pijat ringan di akhir pekan. Dengan memberi hadiah kecil seperti ini, Anda memberi sinyal positif ke otak bahwa perubahan ini menyenangkan dan layak dipertahankan. Strategi 6. Ubah cara Anda berbicara ke diri sendiri. Kata-kata yang kita gunakan untuk berbicara kepada diri sendiri mempengaruhi cara kita merasa dan bertindak. Daripada berkata, "Saya tidak boleh makan tomat," ubahlah menjadi, "Saya memilih makanan yang menyembuhkan tubuh saya." Daripada merasa terpaksa, tanamkan rasa kuasa bahwa Anda memilih hidup sehat. Pergeseran bahasa ini sederhana, tapi efeknya sangat kuat. Otak lebih mudah menerima perubahan ketika merasa bahwa perubahan itu adalah hasil keputusan pribadi, bukan tekanan dari luar. Dan saat Anda merasa berdaya, Anda lebih cenderung bertahan dengan kebiasaan baru. Tips praktis untuk konsistensi jangka panjang. 1. Siapkan stok makanan sehat di rumah. Potong wortel, kukus brokoli, panggang ubi manis, dan simpan dalam wadah kedap udara. Saat lapar atau terburu-buru, Anda tinggal ambil makanan yang sudah siap. Ini mencegah keputusan impulsif yang sering berujung pada makanan inflamasi. 2. Eksplorasi resep yang menarik.
Jangan biarkan pola makan sehat menjadi membosankan. Coba sup brokoli dengan jahe, tumisan kale dan bawang putih dengan minyak zaitun, smoothie bayam, pisang, dan susu almond. Semakin Anda menikmati rasa makanan penyembuh, semakin besar kemungkinan Anda akan mempertahankannya. 3. Ubah rutinitas secara bertahap. Jika sebelumnya setiap makan harus ada sambal dan tomat, mulailah dengan mengurangi sambal dulu. Minggu berikutnya, ganti tomat dengan wortel. Biarkan tubuh dan lidah menyesuaikan diri secara perlahan. 4. Buat daftar belanja. Sehat, tulis 5 sayuran penyembuh dan bahan pendukung lain sebagai prioritas. Hindari bagian supermarket yang penuh makanan olahan. Belanja dengan daftar akan menghemat waktu dan memastikan Anda membawa pulang makanan yang menyembuhkan, bukan yang merusak. 5. Tetapkan tujuan jangka pendek. Alih-alih menetapkan target besar yang sulit dicapai, buat tujuan kecil seperti, saya akan makan bayam setiap hari selama 7 hari. Saya akan menghindari semua jenis cabai selama 2 minggu. Setiap kali satu tujuan tercapai, lanjutkan dengan target baru yang sedikit lebih menantang. Strategi ini menjaga semangat tetap hidup. Kesimpulan, perjalanan menuju pola makan anti-inflamasi yang berkelanjutan bukan soal kekuatan niat semata, melainkan soal strategi dan sistem. Dengan menggabungkan strategi mental dan langkah praktis seperti yang telah dibahas, Anda menciptakan pondasi yang kuat untuk mempertahankan perubahan sehat ini dalam jangka panjang. Tubuh Anda sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Sekarang saatnya Anda memperlakukannya dengan penuh kasih. Dan semua itu bisa dimulai dari satu langkah kecil. Pilihan yang Anda buat di dapur Anda sendiri. Sekarang, Anda telah mengetahui bahwa tidak semua makanan yang selama ini dianggap sehat akan selalu baik untuk tubuh, terutama seiring bertambahnya usia. Anda telah mempelajari bahwa 5 jenis sayuran yang sangat umum dikonsumsi, kentang putih, terong, cabai pedas, paprika hijau, dan tomat, dapat memperburuk nyeri sendi, meningkatkan kelelahan, dan mempercepat peradangan sistemik dalam tubuh. Namun di sisi lain, Anda juga telah menemukan 5 jenis sayuran yang justru bekerja sebagai penyembuh alami. Wortel, brokoli, kale, bayam, dan ubi manis bukan hanya memberi nutrisi dasar, tetapi juga secara aktif mendukung pemulihan jaringan sendi, meningkatkan stabilitas energi, dan membantu tubuh Anda melawan peradangan dari dalam. Inilah keunggulan sejati dari pola makan anti-inflamasi yang cerdas dan terarah. Lebih dari sekadar daftar makanan, Anda juga telah mendapatkan panduan praktis tentang bagaimana menjalankan diet eliminasi selama 30 hari. Mulai dari langkah eliminasi, penggantian sayuran, konsistensi harian, hingga pencatatan perkembangan tubuh. Anda telah dibekali dengan strategi mental dan sistem praktis yang membuat perjalanan ini tidak hanya mungkin, tetapi juga menyenangkan dan berkelanjutan. Yang luar biasa adalah semua perubahan ini bisa terjadi tanpa obat mahal, tanpa alat bantu canggih, dan tanpa prosedur medis yang menyakitkan. Semuanya berasal dari satu tempat sederhana, dapur Anda. Setiap keputusan kecil yang Anda buat saat memilih bahan makanan adalah bentuk kasih sayang kepada tubuh yang telah menemani Anda sepanjang hidup. Setiap sendok makan adalah peluang untuk memperkuat atau memperburuk kondisi Anda. Dan hari ini, Anda sudah tahu cara memilih yang benar. Bayangkan seperti apa hidup Anda jika nyeri sendi yang selama ini membatasi gerak mulai mereda. Bayangkan bangun pagi tanpa rasa kaku di lutut, menaiki tangga tanpa rasa takut akan nyeri, berjalan-jalan di taman, atau bermain dengan cucu tanpa perlu berhenti karena kelelahan. Semua itu bukan impian kosong. Itu adalah kemungkinan nyata yang dapat Anda raih hanya dengan satu perubahan kecil dalam pola makan harian. Inilah inti dari transformasi nyata dalam menjaga kesehatan lansia secara menyeluruh. Perubahan ini juga membawa dampak luas terhadap kualitas hidup. Sirkulasi darah menjadi lebih lancar, metabolisme energi lebih stabil, suasana hati lebih positif, dan sistem imun menjadi lebih kuat. Pola makan yang tepat tidak hanya menyembuhkan sendi, tetapi juga memperkuat seluruh fondasi tubuh. Semua ini berkontribusi besar terhadap kesehatan lansia, menjadikannya lebih aktif, mandiri, dan bahagia di usia emas. Tubuh Anda mendengar. Saat Anda memilih wortel daripada tomat, tubuh Anda berkata, "Terima kasih." Ketika Anda memilih ubi manis daripada kentang putih, tubuh Anda menjawab dengan rasa ringan dan energi yang stabil. Saat Anda memasukkan brokoli,
kale, dan bayam ke dalam sup harian, tubuh Anda memberi sinyal bahwa proses penyembuhan telah dimulai, dan itulah momen di mana perubahan sejati dimulai, perlahan, tapi pasti. Jika Anda merasakan manfaat dari perubahan ini, jangan simpan hanya untuk diri sendiri. Bagikan pengalaman Anda kepada orang-orang terdekat. Ceritakan sayuran mana yang paling membantu Anda, apa perubahan pertama yang Anda rasakan, aktivitas apa yang kini bisa Anda lakukan kembali tanpa rasa nyeri. Pengalaman Anda bisa menjadi motivasi bagi orang lain yang sedang berjuang dalam situasi yang sama. Jangan ragu untuk menyebarkan informasi ini. Kirimkan kepada keluarga, sahabat, atau tetangga yang Anda tahu mengalami nyeri sendi atau kelelahan kronis. Anda bisa menjadi jalan bagi mereka untuk menemukan solusi yang selama ini mereka cari. Setiap cerita Anda memiliki kekuatan untuk menyentuh dan menyelamatkan kehidupan orang lain. Bersama, kita bisa menciptakan gelombang perubahan untuk kesehatan lansia yang lebih baik di seluruh negeri. Dan jika Anda merasa video ini memberi dampak positif, jangan lupa untuk menyukai konten ini. Tinggalkan komentar tentang perubahan yang Anda rasakan dan berlangganan saluran kami. Di sini, kami akan terus berbagi strategi alami, berbasis ilmiah, dan praktis untuk membantu Anda hidup aktif, bertenaga, dan bebas nyeri. Karena hidup sehat bukanlah pengorbanan, melainkan soal prioritas. Prioritaskan tubuh Anda. Pilih makanan yang menyembuhkan, bukan yang membebani. Jadikan setiap piring makan sebagai bentuk penghormatan atas tubuh yang selama ini setia mendukung Anda. Pilihan kecil hari ini bisa mengubah sisa hidup Anda. Ingat, yang menentukan kualitas hidup bukanlah usia, tetapi pilihan-pilihan kecil yang Anda ambil setiap hari. Dan hari ini, Anda telah memilih untuk berubah. Anda telah memilih untuk menyembuhkan. Dan Anda layak merasakan hidup yang lebih ringan, lebih bebas, dan lebih bermakna.